Saya suka nih kasih contoh, Ibu Susi ini termasuk perempuan yang berwatak koleris nih. Dia kalau ngatur saklek tak tak tak, sangat berprinsip tak tak tak, dan kuat dia, ya, kuat mengorganize, kuat prinsipnya, kuat ngaturnya, kuat marahnya juga kalau misalnya yang diatur nggak mau cepat, nah gitu, tenggelamkan kapal, oh itu jelas banget koleris banget itu. Ya. Nah, biasanya orang koleris karena senang mengatur tanpa terasa tangannya, kamu nanti gini ya, gini ya, gini ya, gini ya, ya. Yang mengorganize orang atau kalimatnya menyuruh orang tuh itu nggak pakai karena memang otaknya ayo diatur, kamu diatur, ayo diorganize kan gitu, dan mau cepat, ya, mau cepat. Makanya ya kekuatannya adalah pemimpin yang berkemauan keras, tegas, produktif, independen dan memiliki visi. Ini orang koleris. Kalau tadi pilihan pertamanya sutradara, wah kelihatan banget itu nanti, terasa banget itu. Ya. Suami saya yang koleris, jelas ya. Ini kalau nggak belajar, ampun deh. Kenapa? Karena itu kan kelemahannya apa, dingin, terburu-buru, ya, marah kalau misalnya kita nggak siap, sigap, sarkas langsung, dan sulit mengampuni. Ini beratnya ini kalau punya pasangan, kalau kita nggak belajar. Oke? Dalam pekerjaan apa? Dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Meskipun dia laki-laki. Apalagi kalau perempuan yang memang aslinya perempuan multitasking. Sudah perempuan koleris, banyak banget yang bisa dikerjain. Ya. Kemudian berorientasi target. Apa tujuannya? Apa masalahnya? Apa maunya? Selalu apa? Saya kalau selalu ditanya sama suami dulu ya, setiap mau bikin sesuatu dia tanya apa. Waduh, ini saya kalau ditanya apa tuh berat banget. Karena saya biasanya bagaimana? Karena pragmatis itu bagaimana? Menjelaskan how to-nya. Kalau ini what is, nah itu. Dan berkembang dalam kompetisi. Orang koleris makin banyak pesaingnya, kompetisi makin berkembang ya. Sementara orang pragmatis kalau kompetisi dia males, ngapain? Gitu. Ya, nah ini sebagai pemimpin jelas ini pemimpin yang kecenderungan untuk memimpin ini dibanding watak lain ini dominan. Karena hasrat mengatur tadi. Ya. Mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil. Dia punya insting tuh kuat. Ini bisa nih pasti. Kalimat itu selalu ada pastinya. Bisa nih pasti. Itu jelas orang koleris tuh. Kalau dikit-dikit kurang lebih kira-kira itu biasanya bukan koleris itu. Tapi kalau tak itu koleris. Ya. Kemudian dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Cepat bosan orang koleris. Ya, suami saya lihat saya di meja ini udah bosan gitu hampir 2 tahun. Padahal dia juga yang suruh saya kerja dari rumah dengan seperti ini. Tapi dia udah bosan dia lihatnya. Makanya dia yang pergi aja nggak apa-apa. Ayah pergi aja nggak apa-apa. Nggak usah lihat Bu Isa. Kadang dia suruh saya, coba Bu Isa mejanya pindahin ke atas, mejanya pindahin ke bawah. Dia yang bosen, aku nggak bosen. Ya, nah ini yang berbedanya nanti. Yakin dan tidak mudah patah semangat. Kalaupun gagal, besok udah mulai kerja lagi. Hari ini aja gagal, cuma sehari 2 hari, besok kerja. Ini koleris sebagai pemimpin. Ya. Kemudian bahasa kasihnya apa? Pelayanan. Ya. Act of service, senang dengan dan sigap melayani pasangan dan ingin dilayani juga oleh pasangan. Saya kalau dilayani sama suami dalam artian misalnya saya minta sesuatu gitu ya ini genteng kamar ini nih misalnya gitu ya, atau eternitnya kayaknya udah mulai lembab nih, besok itu dia layani saya, walaupun bukan dia yang kerjakan sendiri, dia tinggal telepon suruh orang betulin eternit kamar saya, gitu. Atau ya AC-nya udah mulai nggak dingin, oke, besok telepon tukang AC datang, bukan kerjaan sendiri, orang koleris tinggal nyuruh. Ya, karena dia ya bisa mengatur, bisa menyuruh ini. Dan itu ternyata cinta dia kalau dia begitu sama saya. Banyak kita nih pasangan yang aslinya pragmatis, yang damai, punya pasangan koleris, ya orang koleris sebetulnya sudah menyatakan cinta dengan cara dia memberikan pelayanan, kita merasa kok gitu sih. Inilah karena nggak belajar ya. Dan juga koleris ada juga yang menerima hadiah. Kayak melankolis dia bisa ada 2. Jadi suami saya nih karena dia koleris, saya tahu dia pelayanan juga dan ada juga memberikan hadiah. Sejak saya belajar tentang bahasa kasih 5 tahun yang lalu, maka setiap dia kasih saya jam tangan kah, parfum kah, atau apa, saya harus taruh di tempat yang dia lihat. Jadi kalau habis sholat dia lihat, ya ditaruh di situ. Gitu. Atau dia selalu tanya, nggak dipakai jamnya? Ini kamu pakai parfum yang mana? Ya, sisir yang mana? Baju ini kan nggak dipakai? Kita akan bertanya kayak gitu. Dulu saya merasa, gitu banget sih. Gitu. Nah setelah belajar, ternyata kalau dia melayani dan memberi hadiah itu dia sayang, maka dia juga kepengen apa yang dia berikan saya hormati, saya hargai. Ya sudah, senanglah. Satu lagi terakhir, sanguinis, artis yang pilih artis tadi atau aktor atau pemain. Dia digelari sanguinis. Sanguinis ini asal kata dari sanguin ini artinya darah. Ya, hasratnya gembira dan ciri khasnya pembicara. Orang sanguinis nggak kelihatan kalau dia lagi sedih karena dia memang hasrat gembira. Ya, ngapain lama-lama sedih? Harus gembira hari ini.
gitu, ya. Nah, sanguinis ini gampang carinya. Kalau ada orang lagi kumpul-kumpul cerita dan dia suaranya paling besar dan ketawanya paling besar, paling heboh, itulah sanguinis. Walaupun di kelompok-kelompok misalnya ibu-ibu gitu, ya. Kelompok bapak-bapak ada suara paling besar, paling cepat ketawanya, kelihatan ada orang sanguinis. Dan paling heboh ceritanya itu orang sanguinis itu. Ya. Nah, orang sanguinis ini orang spontan, ya, orang spontan, happy, ya. Kemudian itu tadi banyak teman, cuman itu tadi juga, ya, dia sering juga, ya, saking gembiranya dan spontannya, kelemahannya apa? Sering juga lupa nama orang temannya itu, lupa di mana parkir kendaraan, lupa meletakkan barang dan sebagainya. Makanya kalau kita tahu kita sanguinis, kita harus mensiasatinya gitu. Ya. Saya juga ada sanguinis walaupun tidak banyak, ya. Maka saya sering, ya, julukan nama-nama teman saya dan saya suka ulang-ulang supaya saya ingat gitu. Makanya saya sebut-sebut Mbak Uli, sebut-sebut Mbak Cindil, sebut-sebut, ya, teman-teman yang lain, Mbak Suci. Kadang misalnya saya ada sambungannya Mbak Suci Lembang gitu, ya, Mbak Uli Bremen, pokoknya kayak gitu. Ya, ini dalam rangka supaya cara strategi orang-orang sanguinis mengingat. Dan kalau parkir ya segeralah langsung dihafalin G4 gitu, atau di foto. Sekarang enak pakai di foto, ya, dulu mah enggak. Orang sanguinis lupa di mana gua parkirnya. Ditanya satpam, Bu parkir di mana? Itu dia, saya lupa. Ya udah kalau gitu Ibu mobilnya apa? Itu dia juga tadi mau naik mobil yang mana, ya, lupa. Ya. Nah, itu orang sanguinis. Apa kekuatan sanguinis? Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan memang senang bicara. Ya. Kelemahannya apa? Ada. Ya, ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah, tidak disiplin, egosentris. Emosi labil, orang sanguinis ini cepat ketawa, cepat nangis. Anak saya yang pertama sanguinis banget itu, Mas Lana. Ya, kadang-kadang dia nangis terseduh-seduh, saya kaget, ada apa nak? Ini filmnya Bu, lu kenapa filmnya? Tadi kan ketawa-ketawa, sedih banget filmnya. Tapi habis itu dia ketawa lagi. Itu yang disebut emosi labil. Membesarkan masalah kalau cerita tuh heboh gitu. Tahu nggak itu makanan Bu, bubur ayam yang di tempat klinik aku Bu, itu enak banget. Nah kalau ngomong kayak gitu tuh orang sanguinis. Tidak disiplin memang, kenapa? Karena selalu ingin gembira gitu, sehingga setiap dia mau melakukan sesuatu, ya, karena terlalu gembira akhirnya tidak dikerjakan. Nah ini kelemahan dari sanguinis. Kalau dia jadi dalam pekerjaan apa cocoknya? Kreativitas warna-warni, ada aja idenya. Makanya orang-orang yang sanguinis asli itu menjadi influencer kah, menjadi YouTuber kah, menjadi IO kah, itu cocok banget, ya. Menjadi MC apalagi itu cocok banget itu. Jadi host itu cocok banget, ya. Kemudian penuh optimisme, kelihatan banget orang sanguinis itu. Kemudian lagi berharga dalam hal menggembirakan orang lain. Makanya kalau MC bukan sanguinis, itu acara melempem. Tapi kalau host MC yang untuk acara, ya, ketemu apalagi dia orang sanguinis, itu seru itu. Ada aja dia cerita ini. Dan senang menghibur. Makanya hampir semua pelawak-pelawak yang bukan komika, ya. Kalau komika itu pelawak dari melankolis. Ya. Itu adalah orang sanguinis. Ludruk, lenong, ketoprak, pokoknya yang spontan-spontan itu orang sanguinis. Tapi kalau komika, ya, stand up komedi, kemudian Mr. Bean itu adalah, ya, penghibur yang dari melankolis karena semua harus dicatat, ya, ditulis. Semakin bagus tulisannya, semakin lucu dia, ya, kayak gitu. Apa? Sebagai pemimpin dia punya kekuatan membangkitkan semangat. Ya. Kedua, menginspirasi orang untuk bekerja. Ketiga, pandai membujuk dan menghibur orang karena dia ini banget, ya, sangat-sangat aware pada orang lain, dan senang membuat kegiatan kreatif dan senang mengajak orang yang banyak. Ada aja kreativitasnya dia, bikin ini, gitu. Dan selalu mau rame-rame selalu. Ini sanguinis. Bahasa kasihnya apa? Kata-kata pendukung. Kalau kita punya suami sanguinis, maka word of affirmation ini kebutuhan dia senantiasa, karena dia senang memuji, menyampaikan kata-kata pendukung dan juga ingin dipuji dan didukung. Ya. Ini kalau punya anak sanguinis juga kita pakai cara kayak gini. Karena kalau kita tahu tentang bahasa kasihnya dan kita pakai untuk charge dia punya baterai kasih sayang di otaknya, maka pasangan yang sanguinis atau anak yang sanguinis atau sahabat yang sanguinis, dia tuh luar biasa, dia akan menjadi pasangan atau anak atau sahabat yang very happy dan dia seneng banget sama kita gitu. Inilah watak yang kemudian kita rangkaikan dengan kebutuhan emotional need-nya, yaitu dengan penyampaian bahasa kasihnya. Ya, nah ini. Jadi kalau kita kelompokkan begini, ya, bawah dengan bawah. Kalau tadi teman-teman ada yang pilih penonton dan penulis skenario, atau kebalikannya penulis skenario dan penonton, ya, Anda introvert.
Kemudian kalau pilih tadi artis, pilihan pertama artis dan sutradara artis, berarti Anda yang ekstrovert. Ya. Tapi kalau tadi pilih pertamanya artis, pilihan keduanya penonton, atau kebalikannya, pilihan pertama penonton, pilihan kedua artis, inilah yang disebut ambivert. Ya. Atau tadi pilihan pertamanya melankolis, penulis skenario, pilihan keduanya sutradara, atau kebalikannya, pilihan pertama sutradara dan pilihan keduanya penulis skenario, inilah ambivert. Betul. Ya. Adakah bersilang, Bu Aisyah, watak pragmatis dan koleris? Karena saya tadi pilih pertama penonton, kedua sutradara, misalnya ada yang begitu ya, atau pilihan pertama saya sutradara, pilihan kedua penonton, atau silang yang di sini. Saya pilih pertamanya penulis skenario, Bu Aisyah, pilihan keduanya artis. Atau ada yang bilang, saya pilih pertamanya artis, pilihan keduanya penulis skenario. Ini bersilang, ya. Berarti satu yang Anda pilih adalah watak bawaan, satu lagi karena pembelajaran. Biasanya karena usia juga. Dan yang suka ragu itu biasanya yang ambivert. Tapi kalau pasangan hidup itu bersilang. Tergantung pilihan dominannya apa. Contoh saya misalnya, saya orang penonton asli penonton, 85% Bu Isa ini penonton. Suaminya asli koleris. Gitu. Walaupun kami ada di titik pertemuan sama-sama di part of personality kita nih, di dalam ya keping-keping kepribadiannya itu ada disangguinis gitu. Tapi karena saya dominan sekali pragmatis, maka suami saya koleris. Ini jatuh cintanya karena yang koleris ya melihat saya damai dan saya merasa ada yang bisa memberikan atau mengatur saya gitu. Itu jatuh cinta di awal-awal. 3 bulan menikah, kalau nggak belajar, aduh, kenapa saya disuruh-suruh? Kata si istri yang pragmatis. Kata suami yang koleris, ya, aduh, kenapa pasanganku lelet banget, lambat banget? Saya dulu tidur siang aja nggak boleh, karena dianggap lelet. Padahal saya butuh tidur siang. Kenapa? Ini sebagai orang pragmatis, ya, masuk ke keluarga suami yang cukup keras semuanya, itu habis energi. Kebalikannya juga, biasanya orang yang dominan melankolis, pasangannya ada sanguinisnya, yang gembira, yang spontan. Yang istri sanguinis, suami melankolis, itu biasanya ya sangat cocok, ini jatuh cintanya begini. Tapi kalau 3 bulan tidak langsung belajar tentang watak, mulai itu, karena sangat berbeda, bertolak belakang, maka dia akan ya konflik di perbedaan-perbedaan tersebut. Satu mau cepat dan spontan, lalu nggak usah dipikir-pikir, udah maju aja. Satu lagi, ntar dulu, kasih waktu 3 hari saya ambil keputusan. Kelamaan, kata si sanguinis. Sanguinis karena mau cepat, mau spontan, kadang-kadang dia berantakan. Makanya rapiin yang melankolis. Bolehkah itu? Boleh banget. Cuman sekali lagi harus dijembatani dengan belajar, sehingga ya menerima bahwa, oh dia soulmate aku. Kenapa? Karena pun tidak dengan dia, saya misalnya tidak dengan Ayah Toto, maka saya juga dapat laki-laki yang persis sama. Paling casing wajahnya aja yang beda. Ya, saya dapat koleris gitu.